Cerita ini menceritakan Pak Kamal, 28 tahun, seorang kepala sekolah, dan Mas Kamil, 40 tahun, yang merupakan seorang wali murid dari murid di sekolah SMA. Ya, keduanya akan bertemu di ruangan kepala sekolah pagi ini juga, karena Kamil menerima panggilan dari kepala sekolah. Itu karena putra sematawayangnya yang bernama Apip itu seringkali bermasalah, dan kali ini harus mendapat skors akibat tawuran yang dilakukannya yang juga melibatkan murid dari sekolah lain. Lagi-lagi Kamil jadi malu dan hanya bisa menghela nafas dengan kelakuan putranya itu. Ya, semenjak kepergian istrinya, Apip tinggal bersama Kamil berdua saja. Kamil belum juga mencari pengganti istrinya. Selain baru saja mengalami kebangkrutan bisnisnya sejak ditinggal meninggal istrinya. Ya, bisnis yang sempat dibangun bersama istrinya itu bangkrut karena ditipu oleh rekan bisnisnya sendiri yang tak mereka sangka masih sahabat mereka sendiri. Dan kini Kamil hanya bisa pasrah, memulai dari awal pun tak semudah apa yang sudah ia bangun seperti di awal. Modal pun tak ada, apalagi kepikiran menikah lagi, boro-boro. Yang ada pikiran Kamil hanya melanjutkan hidup dan juga memikirkan sekolah putranya. Itulah mengapa Kamil masih fokus bagaimana caranya mendapatkan uang setiap harinya untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk sekolah Apip. Bahkan demi biaya sekolah Apip, Kamil rela melakukan apapun, sampai-sampai terpaksa Kamil menjual harga dirinya dan tak peduli dengan siapapun dan apapun. Yang ia pedulikan hanya Apip dan dirinya sendiri. Kamil sangat menyayangi Apip. Kamil sangat bangga. Itu karena meski Apip nakal, Apip salah satu murid yang berprestasi dan pintar. Namun pintar secara akademik belum tentu pintar dalam bergaul. Kamil heran dengan Apip yang sering kali tawuran gak jelas, bikin masalah saja. Lagi-lagi Kamil menyalahkan dirinya sendiri yang kurang begitu memperhatikan Apip karena terlalu sibuk mencari uang hingga kurang memberi perhatian padanya. Ya, Kamil harus lebih sering-sering mengajak ngobrol putranya itu agar Apip tak merasa kesepian dan punya tempat untuk bercerita. Jangan sampai hubungan ayah dan anak renggang. Dan jangan sampai Apip salah pergaulan, apalagi seperti ayahnya. Jangan sampai keburukannya Kamil itu menurun ke putranya sendiri. Ya, jantung Kamil berdegup. Ini adalah perdana Kamil mendapat panggilan dari kepala sekolah langsung. Kamil mencoba untuk tenang dan tidak panik. Kamil sudah berjanji pada almarhum istrinya, jika apapun yang terjadi, Kamil akan selalu menjaga Apip. Ya, motor Kamil pun kini sampai di sekolah Apip. Kamil merasa gugup, tapi lagi-lagi Kamil mencoba rileks, lalu masuk. Dan saat Kamil masuk, banyak sekali staf dan guru-guru memperhatikannya. Bahkan beberapa siswi juga banyak yang memperhatikannya. Itu tak heran, karena ayah Apip ini terlihat tampan dan masih muda. Ditambah postur tubuh bak model dengan penampilan yang necis, yang membuat semua siswi terpesona. "Woi, siapa tuh? Gantengnya. Apa guru pendatang baru kita?" tanya seorang siswi. "Bukan, itu kan ayahnya Apip." "Apip? Wah, pantes sama-sama gantengnya." "Iya bener, jadi bingung mau pilih Apip apa ayahnya." Halu loh, ngapain ayahnya Apip kesini?" "Emang kalian gak tahu, si Apip kan habis tawuran gara-gara rebutan si Umi." Enak banget ya jadi Umi ya. Udah cantik, keponakannya kepala sekolah, jadi rebutan cowok-cowok lagi. Hoki banget hidupnya. Ya, setelah Kamil bertanya pada salah satu staf, lalu salah satu staf sekolah itu langsung mengantarnya ke ruangan Pak Kepala Sekolah. Di ruangan kepala sekolah, ya, di ruangan Pak Kamal sendiri, Pak Kamal sedang ada tamu. Ya, kepala sekolah berusia muda dan masih jomblo itu kini sedang mengobrol dengan temannya yang juga menjabat di salah satu staf di Dinas Pendidikan. "Terima kasih ya, nanti aku pertimbangkan lagi." "Harus bro, dan jangan lupa datang ya di acara gathering." "Aku gak janji, tapi akan aku usahakan." "Apalagi yang kau sibukkan, cewek aja gak punya." Kamu ini." "Ya sudah, aku pamit. Terima kasih." Ya, setelah tamu atau teman Kamal keluar, staf tadi pun masuk ke ruangan Kamal. "Pak, orang tua Apip sudah datang." "Suruh langsung masuk." "Baik Pak." Ya, staf tadi pun keluar dan begitu pintu terbuka. "Selamat pagi Pak." Dek. Seketika Kamal langsung tertegun saat melihat Kamil. Kamal tak menyangka jika pabriknya tak kalah tampan dari produknya. Ayah Apip memang benar-benar tampan. Jujur, Kamal terpesona. Namun Kamal harus tetap profesional.
pagi. Silakan duduk. Terima kasih. Saya nggak nyangka kalau kepala sekolah Apip masih muda. Pujian Kamil itu seketika membuat kepala sekolah Apip itu tersipu. Kamal pun lalu membenahi kacamatanya lalu mencoba santai kembali. Terima kasih sebelumnya. Dan saya juga nggak nyangka kalau buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bapak juga masih muda dan tampan seperti Apip. Makasih Pak. Langsung saja pada intinya. Saya sudah mengerti maksud Bapak mengenai putra saya. Saya sangat menyesalkan tindakan Apip. Saya sebagai ayah Apip meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang Apip lakukan. Ya meski saya tahu itu dilakukan Apip demi perempuan yang ia sayangi, yaitu keponakan Bapak sendiri. Jadi Bapak menyalahkan dan menuduh Umi sebagai faktor penyebab tawuran Apip. Oh, bukan Pak. Bukan begitu maksud saya. Saya memang menjelaskan penyebab, tapi bukan berarti menyalahkan keponakan Bapak. Saya rasa wajarlah perkara cinta, perkara wanita, apalagi masih remaja. Puber, jiwa mudanya masih menggebu-gebu. Saya rasa kita yang sama-sama pernah muda dan sama-sama pernah jatuh cinta, pahamlah bagaimana rasanya jatuh cinta sama perempuan. Seketika Kamal terdiam. Bagaimana ia dapat menyangga pernyataan Pak Kamil? Jika memang ia sendiri tak pernah jatuh cinta pada perempuan, itu karena ia menyukai laki-laki. Tapi meski itu dapat dipahami, bukan berarti tindakan Apip bisa dibenarkan. Ya, saya tahu. Seharusnya Bapak sebagai kepala sekolah dan juga guru atau orang yang berwenang di sekolah ini harus bisa dan menjaga anak didiknya dengan baik dan benar. Bagaimana jangan sampai murid itu bisa melakukan hal yang melanggar peraturan apalagi sampai memalukan sekolah. Pak, mendidik siswa bukan hanya dilakukan oleh kami para pengajar. Orang tua juga berperan penting dalam mendidik putranya. Sikap orang tua pada anaknya juga berpengaruh pada sikap dan perilaku anaknya. Shh, maaf, saya angkat telepon sebentar. Ucap Kamil mengangkat telepon. Bro, nanti malam ingat schedule lo sama Brondong seminggu yang lalu. Oke, nanti aku telepon lagi. Aku sedang sibuk sekarang. Oke. Tut. Sorry Pak. It's okay, lanjut. Mengenai Apip, saya minta maaf sekali lagi. Saya mengerti. Emang seharusnya kita saling bekerja sama. Saya sebagai orang tua punya peran penting untuk Apip, begitu juga Bapak. Dan para guru sudah melakukan yang terbaik untuk putra saya. Saya menyesal. Mungkin ini semua karena keadaan saya yang selalu sibuk. Maklum, saya duda. Seketika Kamal terkejut saat mendengar status Kamil. Saya fokus mencari uang untuk biaya sekolah Apip. Jika dulu ada istri yang bantu mengurus Apip, lebih dekat dan yang mengawasi Apip. Tapi setelah kepergiannya, saya hanya fokus mencari duit. Apalagi ditambah usaha saya yang sempat bangkrut, ditipu partner sendiri. Jadi itu mungkin salah satu faktor kurangnya kedekatan di antara saya dan Apip. Tapi saya janji akan lebih memperhatikan lagi anak saya. Dan saya terima hukuman anak saya. Tapi saya mohon, beri Apip kesempatan. Apalagi dia akan mengikuti lomba cerdas cermat. Beri dia kesempatan untuk dapat membanggakan sekolah ini. Ucap Kamil yang jujur membuat Kamal terkesima. Dan Kamal juga tahu jika selama ini Apip adalah salah satu murid berprestasi dan belum pernah bermasalah. Dan baru kali ini bermasalah, itu juga faktor cinta, memperebutkan Umi yang keponakannya sendiri. Sejujurnya saya memanggil Pak Kamil ke sini untuk mengajak Bapak bekerja sama mendidik Apip lebih baik lagi. Karena itu akan sangat berpengaruh pada Apip. Karena akan sangat disayangkan jika Apip mengalami kenakalan remaja, apalagi sampai tidak terkontrol. Baik Pak, saya mengerti. Saya juga tidak memutuskan mengeluarkannya. Saya hanya men-skor 1 minggu saja. Terima kasih Pak. Saya harap selama 1 minggu itu, Apip benar-benar memanfaatkan waktu untuk belajar mempersiapkan lomba yang akan ia ikuti ketika masuk nanti. Baik Pak, saya sebagai ayahnya akan menyemangatinya. Bagus, kalau begitu cukup. Itu saja dari saya. Maaf, apa boleh saya menanyakan sesuatu? Tapi ini di luar konteks hukuman Apip. Silakan, apa itu? Apa Bapak merestui jika keponakan Bapak yang cantik itu dengan putra saya? Kamal hanya diam. Maaf, saya bercanda. Kalau begitu, terima kasih banyak dan saya pamit. Sama-sama, silakan. Ya, Kamil pun pulang.
Di lapangan basket sendiri, Umar, Rodin, dan Rido sedang asik bermain basket. Dan ketika mereka sedang asik bermain, Umi, ada apa? Ada yang bisa dibantu? Bisa ngobrol bentar? Oh, bisa. Guys, bentar ya, ucap Umar, dan keduanya pergi. Bro, ngapain mereka? Jangan-jangan si Umi tahu kalau si Umar pacaran sama Mas Amir? Tanya Rido pada Rodin. Kalau menurut gue, bukan masalah Mas Amir. Pasti mau ngomongin masalah Apip. Apip? Lah, si Umar kan dari awal gak mau saingan sama Apip. Si Umar udah tahu diri. Bukan masalah itu. Sebelum Apip tawuran sama cowok SMA sebelah, kan keduanya sempat salah paham. Ya tapi kan mereka udah damai. Udah deket lagi, bestian. Perasaan udah baik-baik aja. Lagian si Umi kan gak mau juga sama si Apip. Gak tahu nanti kita tanya Umar aja ya lebih jelasnya. Yang jelas, si Apip kena skors. Gara-gara cewek semua bisa hancur. Ya terus, lo mau sama cowok, mau ngikutin jejaknya si Umar? Ya enggak juga keles, emang gue cowok apaan? Ya terus, lo sampai kapan jomblo terus? Gue udah punya cewek, Umar udah sold out. Sampai kapan lo ngintilin gue mulu tiap jalan? Anggap aja lo pacar gue. Lo aja kalau lagi kesel sama cewek lo juga larinya sama siapa? Sama gue. Gue jadi serepan lo. Hah, bener juga ya. Apa senyum-senyum? Kenapa lo liatin gue kayak gitu? Gue jadi penasaran. Gimana kalau pacaran sama cowok? Gimana rasanya cipokan sama cowok? Gimana kalau kita kabur? Di kursi taman belakang sendiri, Umi dan Umar masih mengobrol. Jujur, aku gak tahu kejadian yang sebenarnya, Mi. Kita emang pernah salah paham. Dan aku juga udah jelasin sama Apip kalau kita gak ada apa-apa. Dan kamu menolakku. Tapi kita udah clear dan bahkan kita jadi teman dan sering chattingan. Dan aku juga sempat didatangi anak SMA sebelah. Mereka salah paham, mengira aku cowok kamu. Namanya Tommy. Dia juga sempat mengancamku agar aku gak deketin kamu. Jadi aku rasa apa yang dilakukan Tommy padaku sama juga apa yang dilakukannya pada Apip. Mengancamnya. Jadi Tommy? Iya, kamu kenal dia? Dia teman di study clubku. Oh, tapi aku rasa ini tidak hanya perkara kamu, tapi juga perkara kekalahan futsal kemarin. Dan aku berharap hukuman skors pada Apip bisa dikurangi dan Apip masih bisa mengikuti lomba bersamaku. Aku janji, aku akan merayu Om Kamal supaya Apip bisa ikut lomba. Makasih ya. Sama-sama. Oh iya, selamat ya. Selamat apa? Selamat atas jadiannya sama Mas Amir. Kamu tahu dari mana? Aku santai aja. Aku gak akan bilang ini sama siapa-siapa kok. Aku juga awalnya gak nyangka dan gak percaya sih. Tapi begitu Mas Amir sendiri yang jujur padaku, ya dari situ aku percaya. Cinta itu unik. Kenapa mukamu gitu? Aku gak apa-apa. Awalnya aku memang menyukai Mas Amir. Tapi setelah Mas Amir jujur cerita di makam, kalau dia suka sama kamu, aku shock. Aku sempat kecewa. Tapi mau tidak mau aku harus menerima. Itu juga yang aku rasakan saat kamu menolakku. Dek. Seketika keduanya saling menatap. Lalu Umar tersenyum pada Umi dan Umi memutus tatapan mata Umar padanya. Maaf ya. Kenapa jadi serius? Apa yang kamu lakukan sudah benar. Mungkin kalau kamu gak nolak aku, mungkin aku gak akan sama Mas Amir sekarang. Aku yang harusnya makasih sama kamu. Hehe, aku ikut seneng. Dan aku akan lebih seneng lagi kalau kamu bisa menerima Apip. Dia berkali-kali menyatakan, berkali-kali juga kamu menolaknya. Aku pikir rasa sukaku tak ada yang menandingi. Ternyata Apiplah tandinganku. Ucap Umar meninggalkan Umi yang membuat Umi merenung. Di rumah Kamil sendiri, siang ini Kamil baru saja pulang dari luar. Kamil membawakan makanan untuk Apip. Pip? Ya, teriak Apip keluar dari kamar. Bangun tidur? Enggak ya, rebahan aja, habis beres-beres. Pantes, bersih halaman. Habis motong rumput? Iya ya. Maafin ayah ya, sejak ayah bangkrut, kita gak bisa lagi bayar pembantu. Gak apa-apa ya, lagian ngapain pembantu segala sih? Apip juga bisa beres-beres rumah.
Rumah kita gak gede-gede amat juga. Makasih ya Pip, kamu anak yang hebat dan pengertian. Tapi ayah gak mau kamu berantem lagi gara-gara cewek. Gimana lagi ya, baru kali ini Apip suka sama cewek. Iya ya, ayah ngerti. Ayah tahu anak ayah udah gede, udah ngerti perempuan. Tapi ayah gak mau kamu ngorbanin sekolahmu. Ingat, kamu adalah salah satu murid berprestasi. Jangan malu-maluin ayah. Iya ya, nih makan. Makasih. Terus, gimana tadi di sekolah? Apa ayah dimarahin Pak Kamal? Pip, kepala sekolahmu cakep bener ya Pip, masih muda. Iya ya, kan Apip udah bilang kalau Pak Kamal itu omnya Umi. Iya. Terus ayah sendiri gak diliatin teman-teman Apip. Cewek-cewek, awas ganjen. Pip, sampai kapanpun ibumu gak akan tergantikan di hati ayah. Ibumu yang terbaik. Ucap Kamil tiba-tiba saja menunjukkan wajah sedihnya di depan Apip. Kamil sedih tak hanya mengingat istrinya, tapi juga sedih dengan kelakuannya saat ini yang seketika berubah setelah kepergian istrinya. Ya, Apip percaya sama ayah. Jujur, Apip mengerti. Ayah kesepian. Kalau ayah mau menikah lagi, Apip ikhlas. Asal ayah bahagia. Dan calon ibu Apip harus sayang sama Apip. Sesayang ibu yang menyayangi Apip. Setluk. Kamil yang terharu itu memeluk putranya. Apip, terima kasih anak. Kamu anak yang baik. Ayah doakan kamu menjadi orang yang sukses dan bermanfaat untuk orang lain. Amin, makasih ya. Ayah sudah bilang sama Pak Kamal. Dan Pak Kamal akan mengusahakan kamu bisa ikut lomba cerdas cermat nanti. Makasih ya. HP Kamil berbunyi. Yah, oke. Aku kesana. Yah, mau kemana? Biasa nak, ayah harus keluar lagi. Ada perlu. Oh iya, ini uang buat kamu kalau kamu mau nongkrong. Kemana kek? Ke kafe kek, biar gak suntuk. Tapi ingat, ayah gak mau lihat kamu tawuran lagi. Iya ya, makasih. Ya, Kamil pun pergi meninggalkan Apip sendirian di rumah. Ya, Apip pun menutup pintu dan membawa makanan tadi ke meja makan. Dan begitu Apip hendak makan, tok tok tok, krek. Umi? Hei, sorry, ganggu nih. Seketika Apip terkejut dengan kedatangan Umi yang tiba-tiba dan terkesan mendadak. Umi? Masuk. Makasih. Duduk. Iya. Kamu sama siapa? Supirmu mana? Oh, tadi aku sengaja suruh balik. Soalnya tadi aku jalan dulu sama Siska cari buku. Terus aku minta antar Siska ke sini deh. Oh, kamu tahu dari mana rumahku? Dari Umar. Oh, jujur, aku senang banget kamu kesini. Dan ini sangat mengejutkan. Tumben, ada apa nih? Gak apa-apa, aku cuma pengen lihat kondisimu aja sama nih aku bawain kamu pizza. Oh, repot-repot. Thanks, aku gak apa-apa kok. Gak ada luka yang berarti. Paling cuma memarah aja dikit, udah biasa cowok. Syukurlah. Ya, keduanya saling menatap satu sama lain. Ada hal yang lainkah selain kamu kesini memastikan kondisiku? Katakan Mi. Aku minta maaf ya. Kenapa minta maaf? Ini wajar. Sekalipun di antara kita gak akan ada yang bisa dapetin kamu. Lagian dia nyolot duluan. Pip, stop berantem lagi. Stop ngerebutin aku. Aku gak nyaman jadi bahan rebutan. Stop buat aku gak nyaman. Dan stop. Aku udah tahu. Maaf kalau aku membuatmu gak nyaman. Tapi jangan pernah nyuruh aku stop menyukaimu. Gak bisa. Dan sampai aku mendapat hukuman skors pun belum mampu menghilangkan perasaanku sama kamu. Kalau begitu stop. Stop ngejar aku lagi. Hah? Iya. Stop ngejar aku. Karena aku capek lari. Capek kabur. Capek menghindar dari kamu. Pip, maumu apa sih? Kamu tahu kan mauku? Oke. Aku turutin kemauan kamu. Kita pacaran. Dek. Kamu bercanda? Serius? Kamu kasihan sama aku? Aku suka beneran. Aku gak percaya. Pasti kamu cuma mempermainkanku kan?
agar aku mau mengikuti lomba dan disuruh oleh Pak Kamal. Seketika wajah Umi terlihat kesal, lalu Umi beranjak dari tempat duduknya. Tapi begitu sampai pintu, Apip buru-buru menahan tangan Umi. Iya ya, aku percaya. Maaf. Dari mana kamu percaya? Dan sebegitu yakin kalau aku menyukaimu? Dari effortmu. Pertama, kamu datang secara tiba-tiba. Kedua, kamu mencoba menghubungiku, tapi aku sengaja mengabaikanmu. Ketiga, Umar menghubungiku. Seketika Umi menatap Apip dan Apip pun tiba-tiba berani menarik Umi ke pelukannya. Pip. Thanks ya. Aku senang banget. Aku janji gak akan nyanyain kamu. Pip. Ayah. Di rumah Umi. Ya, di rumah Umi sendiri. Sore ini Kamal baru saja pulang. Ya, Kamal tinggal bersama Umi di rumah keluarga besarnya. Sejak bapak Umi meninggalkan Umi dan ibunya menikah lagi, Kamal menjaga keponakan satu-satunya itu dan menjadi pengganti bapaknya. Kamal sendiri adalah adik kandung dari almarhum bapak Umi. Loh, Pak Roji, Umi mana? Tanya Kamal pada supirnya. Oh, tadi non Umi jalan sama non Siska mas. Katanya mau cari buku. Nanti saya ditelepon suruh jemput kalau udah mau pulang. Ya sudah. Ya, Kamal pun hendak berjalan ke lantai 2 ke kamarnya. Dan saat di tangga, terdengar suara moge baru datang. Om, dek. Seketika Kamal terkejut ketika melihat Umi baru saja datang dengan Apip yang berjalan di belakangnya dan tersenyum menyapanya. Sore Pak. Umi, Apip. Tadi Umi habis dari cari buku mampir ke rumahnya Apip Om. Umi cuma mau lihat kondisinya aja. Dan tadi mau telepon Pak Roji, kata ayah Apip, biar diantar Apip aja pulang. Ya udah. Dan tadi ayah Apip titip salam sama Om. Seketika Kamal jadi mengingat kembali wajah tampannya. Dan entah kenapa Kamal jadi senyum-senyum sendiri yang membuat baik Umi maupun Apip heran. Nih, aku langsung pamit aja ya, soalnya mau ada perlu. Oh gitu, ya udah, makasih ya. Pak, saya pamit. Tunggu. Ya Pak. Bapak harap kamu tetap mempelajari materi selama Bapak skors. Siap Pak. Bagus. Dan satu lagi. Ya. Salam balik buat ayah kamu. Terima kasih Pak. Nanti saya sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Hati-hati, ucap Umi melambaikan tangan sembari tersenyum manis. Dan baru kali ini Kamal melihat keponakan cantiknya itu tersenyum manis semanis itu. Kamal pun merangkul Umi. Rupanya keponakan Om yang cantik ini sudah dewasa ya. Hehe, gimana menurut Om tentang Apip? Apa Umi boleh pacaran sama Apip? Om sih terserah kamu aja. Tapi jangan melampaui batas ya. Boleh pacaran kalau itu bisa menjadi penyemangat belajar. Dan kamu bisa banyak belajar dengan Apip. Karena dia salah satu siswa berprestasi. Kedua, kamu perempuan. Dan kamu adalah keponakan Om satu-satunya. Kamu harus bisa jaga diri dan jaga nama baik Om di sekolah. Dan Om juga akan menjaga kamu sebagaimana pesan bapakmu pada Om. Dan kalau pacaran, kalau bisa Apip saja suruh ngapel ke sini. Om kurang setuju kalau kalian keluar berduaan. Lebih baik biar Apip saja yang ngapel ke sini. Kalau perlu, Om akan ngintilin setiap kalian pergi supaya aman. Ih, Om, Umi kan bukan anak kecil. Om kayak gak ada kerjaan aja. Om ingin menjaga kamu. Seperti janji Om pada bapakmu. Iya Om, Umi ngerti. Umi janji Umi gak akan ngecewain Om. Juga gak akan ngecewain Bapak. Umi sayang sama Om. Ya sudah, cepat mandi. Iya Om. Di rumah Apip. Ya, sore ini Apip yang baru pulang dari membeli sesuatu itu baru saja sampai. Dan melihat Kamil terlihat rapi. Yah, Pip, udah pulang? Gimana tadi di rumah Umi? Ketemu sama Pak Kepala Sekolah? Ketemu ya, katanya salam balik buat ayah. Yang benar Pip. Ucap Kamil senang. Iya ya. Terus ngomong apa lagi? Ada nanya-nanya gak? Gak ada ya. Apip langsung pulang. Cuma pesen suruh tetap belajar materi sih, itu aja. Oh gitu. Oh ya, kamu punya nomornya Pak Kamal gak? Kalau nomor pribadi gak punya ya. Kalau nomor kantor sekolah ada. Nomor pribadi lah. Mau ngapain emang? Iya gak ada sih. Kali aja mau berteman sama ayah. Siapa tahu aja ntar jadi besan. Ayah bisa aja.
Ayah mau kemana? Biasa cari duit. Ayah sebenarnya kerja apa sih? Freelance atau apa? Sejak ayah bangkrut, ayah sering keluar gak jelas. Dek. Ayah bantu temen nak. Ayah diutus sebagai salah satu mentor di perusahaannya. Sudahlah, kamu tidak perlu tahu apa pekerjaan ayah. Yang perlu kamu tahu, apapun yang ayah lakukan semata-mata demi putra kebanggaan ayah. Cukup fokus pada sekolahmu nak. Dan ayah ingin kamu jadi anak yang sukses, lebih dari ayah. Ucap Kamil mengelus kepala Apip. Dan Apip pun tersenyum. Apip janji, Apip gak akan mengecewakan ayah. Terima kasih nak. Ya sudah, ayah pergi dulu ya. Iya ya. Di rumah Umar sendiri, Umar sedang bersiap-siap ke rumah Apip. Keduanya sudah janjian untuk main dan sekaligus untuk diskusi untuk lomba cerdas cermat yang akan keduanya ikuti nanti. Umar memakai jaketnya, lalu tak lama kemudian Mas Amir tiba-tiba saja masuk ke kamarnya. Mas, kok gak ada suara motornya? Ucap Umar saat Mas Amir memeluknya dari belakang. Hah, kamu sih keasikan sisiran, jadi gak dengar kalau Mas datang. Mas ngapain nganter segala sih? Aku bisa sendiri loh ke rumah Apip. Kan sekalian, Mas mau nganter burung. Ada yang beli. Burung yang mana? Yang ini? Ucap Umar sembari menyentuh jendolan Mas Amir. Jangan mancing-mancing. Kamu udah rapi loh dek. Ntar Mas bikin berantakan baru tahu rasa. Oh iya Mas tahu nggak? Umi sekarang jadian sama Apip. Oh ya? Syukurlah. Daripada sama Mas kan Mas sudah sama aku. Iya makanya itu. Mas juga gak enak nolak cewek secantik itu. Kayak merasa gak pantas aja. Bangga disukai cewek tercantik di sekolah. Cie, cemburu ya? Kalau cemburu gantengnya nambah deh. Jadi gemes Mas. Pengen gali liang kamu dek. Ayo dek sebentar aja. Ih gak mau ah. Ini nih resiko pacaran sama cowok tukang gali kubur. Bawaannya digali terus akunya. Sekarang bukan lagi tukang gali kubur dek, tapi tukang gali dubur. Lihat cangkul Mas. Set. Ih, Mas genit. Mana makin lama makin gede tuh cangkul. Pengen sih, tapi waktunya gak tepat. Nanti aja deh. Ayo Mas. Nih, Apip udah telepon. Bentar. Ya Pip. Iya jadi. Ini mau ke sana. Oke. Tut. Yuk Mas. Yuk. Di sebuah hotel. Malam hari ini Kamil diantar mobil temannya baru saja sampai di sebuah hotel karena akan bertemu klien. Mil, klien kali ini adalah pelanggan pertama lo, namanya Mr. X. Klien ini sedikit spesial karena sangat menjaga privasinya. Gak mau menunjukkan nama, nomor HP, bahkan fotonya. Karena dia bukan orang sembarangan, jadi sangat tertutup. Pantes, kamu gak kasih nomor HP ku sama dia. Terus kamu dapetin klien ini dari mana? Dari kenalan gue si Marcel. Dia booking lo lewat Marcel. Marcel minta tolong gue suruh nyariin yang the best. Karena ini klien rela bayar mahal. Dan Marcel bilang kalau bisa sama lo. Karena dia tahu banget servis lo. Kan pernah booking lo sekali. Cuma sekarang doi jarang booking lagi. Biasa punya gadun. Terus aku gimana ketemunya? Jangankan aku, kamu aja gak tahu gimana orangnya. Marcel bilang cakep kok. Bukan masalah cakep gaknya. Asal bayarnya sih oke. Sikat. Cuma kayak gak biasa aja. Dan dia juga gimana bisa tertarik sama aku. Kalau dia belum pernah lihat sebelumnya. Iya, gue tahu. Kan dia percaya sama Marcel. Ikutin aja lah. Pokoknya lo gak perlu komunikasi sama tuh klien. Komunikasi lewat gue. Oh iya, satu lagi. Nih klien masih fresh. Dan belum pernah. Dan ini adalah pengalaman pertama kali buatnya. Jadi gue harap lo kasih dia servis terbaik lo. Dan buat ini sebagai pengalaman terbaik dan terindah. Dan pengalaman paling berkesan buat klien ini. Buat nih klien kelepek-kelepek sama lo. Supaya bisa repeat order. Beres. Tapi jujur, aku gak mau seperti ini. Kalau gak terpaksa. Aku juga was-was. Takut Apip tahu siapa ayahnya saat ini. Ya walaupun ini semua aku lakukan demi dia. Karena membangun bisnis itu gak semudah membalikan tangan. Gue tahu. Gue juga kaget awalnya pas lo mutusin ini. Ya anggap aja ini cuma batu loncatan lo Mil. Kecuali kalau lo menikmatinya. Ketagihan main sama laki. Aku masih suka perempuan bro. Ya meski aku belum ada keinginan menikah sih. Karena aku masih belum bisa melupakan istriku yang udah gak ada.
Tapi aku juga gak tahu gimana ke depannya. Pasrah. Gue ngerti kok. Ya udah, gue anterin lo sampai lobi. Nanti ada staf hotel yang akan nganterin lo ke kamar Mr. X. Oke. Ya, Kamil pun akhirnya diantar menuju kamar Mr. X. Entah kenapa pertemuan dengan klien kali ini membuat Kamil merasa nervous. Tak seperti biasanya. Di kamar hotel sendiri, seorang cowok tampan sedang duduk sendiri sedang menunggu seseorang. Entah apa yang ia rasakan. Yang jelas cowok itu terlihat mondar-mandir lalu mencoba mengangkat telepon. Sel, ini jadi datang gak orangnya? Soalnya udah telat setengah jam aku di sini. Kalau misalkan masih lama, cancel aja ya. Aku gugup. Aku gak sanggup kayaknya. Aku belum siap dan sebenarnya cuma iseng. Haha, gak bisa. Lo udah kalah taruhan. Dan janji sama gue kalau sampai gue bisa dapetin tuh suami orang, lo harus ngelepas keperjakaan lo. Aku bercanda. Lagian kapan lagi? Pacaran gak mau, terlalu pilih-pilih. Yang alasan privacy kek, takut ini kek, takut itu kek, ribet. Lo belum bisa dibilang boti kalau belum ditunggingin sama laki-laki. Asem kamu. Santai aja, gue baru aja udah konfirmasi orangnya kok. Ntar lagi juga sampai. Ingat, lo udah bawa pelumas sama kondom kan? Stay safe. Dan jangan mau kalau dia minta tanpa kondom. Tut tut tut. Tok tok tok. Baru saja Kamal menutup panggilan teleponnya, pintu kamarnya terketuk. Dan Kamal pun membukanya. Cekrek. Dek. Pak Kamal? Pak Kamil? Sorry. Pak Kamal, tunggu. Lepaskan saya. Ya Kamal saat mau kabur dan malunya minta ampun. Tapi Kamil buru-buru menahan tangannya, menutup pintu dan menahan Kamal di belakang pintu. Jadi bapak yang membukin saya? Bapak suka laki-laki? Saya juga gak tahu kalau itu kamu. Lebih baik batalkan saja. Saya gak akan minta uang saya kembali. Ambil aja. Tapi saya mau kamu harus jaga rahasia ini. Dan kalau sampai rahasia ini tersebar, saya akan bikin perhitungan sama kamu. Lupakan malam ini. Anggap saja gak terjadi apa-apa. Pak, tunggu pak. Kita bisa bicarakan baik-baik. Pak Kamal. Di ruangan kepala sekolah. Ya, keesokan harinya setelah kejadian malam itu, di ruangan Kamal sendiri, Kamal baru saja meeting dengan guru BK. Dan setelah selesai HP-nya berbunyi, tanda pesan masuk. Dan begitu terkejutnya ketika melihat siapa yang mengirimkan pesan. Selamat siang, Pak Kepala Sekolah yang tampan. Apa kabar? Dek. Ya, Kamal tak membalas. Kamal hanya membacanya. Jujur semalaman Kamal tak dapat tidur memikirkan kejadian konyol ini. Antara malu dan tak menyangka jika pekerjaan Kamil open BO. Jujur Kamal juga takut jika sampai ayah Apip itu memanfaatkan itu untuk memeras dan menyebarkan dan dapat berpengaruh pada karirnya, jabatan dan juga nama baiknya. Ya, meski Kamal bisa-bisa saja menyangkalnya fitnah karena memang tak terjadi apa-apa di antara keduanya. Juga tak ada bukti-bukti pendukung yang cukup kuat. Tapi di sisi lain, ada rasa senang mengetahui jika ayah Apip suka laki-laki. Kamal tak mau berharap lebih. Itu karena bisa jadi Kamal melakukan itu karena faktor ekonomi. Sayang sekali, rasanya Kamal malu dan lagi-lagi Kamil kembali mengirimkan pesan. Rahasia Bapak, rahasia saya. Rahasia saya, rahasia Bapak. Mari kita saling kerjasama menjaga rahasia kita. Itu karena ada rahasia di balik rahasia yang ada di hati kita. Kamal tiba-tiba tersenyum saat melihat emo cinta yang dikirimkan ayah Apip itu. Atau jangan-jangan, tidak, biarkan saja menjadi rahasia di balik rahasia. Ya, sejak siang itu esoknya keduanya belum komunikasi lagi. Entahlah apalah penyebabnya. Kamil tak lagi mengechatnya sekalipun. Sedangkan Kamal juga gengsi menghubunginya lebih dulu. Lagi pula tak ada kepentingan lagi di antara keduanya. Toh juga si Apip hari ini sudah masuk dan masih di gedung dinas pendidikan mengikuti lomba cerdas cermat. Ya, Kamal berharap Apip dan beberapa temannya dapat memenangkan perlombaan membanggakan sekolah ini. Jujur, Kamal masih penasaran dengan ayah Apip. Juga masih penasaran di balik pesan terakhir Kamil tentang ada rahasia di balik rahasia. Entah sampai kapan rahasia itu akan terkuak.
persetan dengan rahasia itu. Yang Kamal tahu saat ini rasakan adalah rasa rindu pada ayah Apip, namun bingung harus memulai dari mana. Ini tidak biasa ia lakukan. Kenapa ia sangat enggan dan gugup saat hendak menghubungi ayah Apip? Padahal ia bisa dengan mudahnya berinteraksi dengan wali murid lainnya. Mengapa dengan ayah Apip sungguh berbeda? Apa ini yang dinamakan cinta? Cinta pada pandangan pertama antara wali murid dan kepala sekolah? Ah, tidak. Mungkin Kamal saja yang cinta, Kamilnya tidak. Jangan kebaperan dulu, jangan kepedean dulu. Ini cuma halu. Tok tok tok, cekrek. Seketika pintu ruangan kepala sekolah terbuka. Salah satu guru yang mengawal lomba cerdas cermat itu masuk. Pak, alhamdulillah sekolah kita juara 1 dan 2. Dimenangkan sama Apip dan Umar, Pak. Ah, syukurlah. Ini kabar gembira. Kumpulkan seluruh murid-murid. Siap? Ya, bel istirahat pun berbunyi. Juga pemberitahuan semua murid pun dikumpulkan di tengah lapangan sekolah. Dan setelah semua murid berkumpul, Pak Kamal memberitahukan kabar gembira pada semua murid. Dan memberikan selamat pada Apip dan Umar yang kini juga berdiri sembari membawa pialanya. Juga memberikan hadiah dari sekolah untuk keduanya. Semua murid senang, terharu dan bangga. Dan setelah selesai, satu persatu murid memberi selamat pada keduanya. Tak ketinggalan juga Umi yang kini mengajak Apip ke kantin. Umi sangat bangga dan makin sayang pada Apip. Tak hanya Apip, Umar pun mendapat selamat dari kedua sahabatnya. Dan ketika Umar sedang sibuk, HP-nya berbunyi. Ya mas. Cie, selamat ya. Mas bangga dek punya kamu. Kamu hebat. Kok tahu aku menang? Kelihatan dari sini. Kamu lagi dikerubungi cewek-cewek. Seketika Umar menoleh ke jendela kelas, lalu berlari menghampiri Mas Amir. Mas, makasih ya doanya. Berkat doa ibu dan mas, aku bisa mendapatkan piala ini. Ah, itu karena kamu sendiri yang emang pintar. Nih, mas kasih hadiah. Katanya minta burung. Hah, makasih ya. Bagus banget warnanya. Gacor gak nih? Gacor lah. Kalau mau yang lebih gacor, nih burung mas. Gak sopan. Takut dilihat anak-anak. Untung lagi istirahat. Kalau burung itu sih bukan gacor mas, tapi gacrot. Sini turun. Set. Mas kemana? Ayo istirahat ini. Kita main di rumah keranda. Tapi mas, 5 menit lagi masuk kelas. Mas. Di ruang guru. Ya, setelah rapat dengan para guru, Kamal pun berniat kembali ke ruangannya. Dan begitu Kamal masuk ke ruangannya, set, ceklek. Pak Kamil, teriak Kamal saat Kamil tiba-tiba saja masuk dan mengunci pintu dan menutup mulutnya. Shh, tenang. Maaf kalau mengagetkan. Sorry. Ucap Kamil membuka mulut Kamal dan membebaskan Kamal dari himpitannya. Ada perlu apa Pak Kamil? Saya merasa belum memanggil Bapak. Iya, Pak Kamal memang tak memanggil saya, tapi saya merasa terpanggil saja, seperti panggilan hati. Sorry, bercanda Pak. Saya ada keperluan. Keperluan yang pertama, saya baru saja memberikan selamat pada putra saya dan memberikan buket bunga padanya. Dan kedua, saya juga memberikan ini, sekuntum mawar merah untuk seorang kepala sekolah tertampan yang pernah saya temui selama ini. Sebagai rasa hormat dan terima kasih karena telah membantu membimbing putra saya di sini. Ini sedikit berlebihan Pak Kamil. Apa tidak aneh jika seorang wali murid memberi sekuntum mawar untuk kepala sekolah putranya? Apalagi kita sesama laki-laki. Tidak lazim. Pak Kamal, banyak cara yang kita lakukan untuk mengungkapkan sebuah rasa. Mawar itu bukan hanya sebuah ungkapan rasa hormat saya pada Anda, tapi juga ada rahasia di balik rahasia. Kalau begitu bukalah rahasia itu. Saya ingin mengetahuinya. Kalau begitu, izinkan saya membuka bibir Pak Kamal terlebih dulu. Cups. Ya, tubuh Kamal pun kembali terhimpit di pintu. Ini adalah first kiss-nya dengan seseorang laki-laki yang sudah lama ia idam-idamkan. Rasanya luar biasa dan sangat nikmat. Tok tok tok. Pak, makan siangnya? Nanti saja.
Saya sedang meeting. Oh, baik Pak. Set, ceps. Ya, keduanya pun kembali kissing. Hujan pun turun, kegiatan belajar mengajar kembali normal. Gemericik hujan menyamarkan suara desahan di dalam ruangan kepala sekolah. Tunggu, saya belum pernah sebelumnya. Jangan khawatir Pak Kamal, serahkan pada saya. Ya, entah bagaimana caranya, satu persatu baju batik dan celana Kamal jatuh ke lantai. Kamil berhasil membalikan tubuh Kamal membelakanginya. Dan dengan posisi berdiri tepat di belakang jendela, Kamal dapat melihat taman sekolah. Tanah semakin basah, sebasah lubang mataharinya yang terasa kegelian. Akibat sapuan lidah duda wali murid tampan yang seorang duda ini. Dan saat menikmati sapuan lidah dan remasan tangan ayah Apip itu, Kamal tak sengaja melihat Apip yang berjalan berdua dan berhenti tepat di sebuah lorong kecil di antara kantin dan ruangan OSIS. Apip terlihat mendekati Umi yang bersandar di dinding. Kamal mulai panik, apalagi ketika melihat tangan kiri Apip menahan di dinding, lalu tangan kanan Apip menarik ujung dagu Umi dan... Seketika kecupan Apip berhasil mendarat ke Umi bersamaan dengan rasa sakit dan perih yang Kamal rasakan secara bersamaan. Namun ia tak bisa berteriak karena mulutnya dibungkam Kamil. Umi, tenang Pak Kamal, jangan teriak, tahan. Agak perih di awal, tapi saya yakin ini hanya sementara. Bersabarlah, pasti Pak Kamal akan bisa menikmatinya. Luar biasa sempitnya. Apip? Benar-benar si Apip, ucap Kamil saat melihat putranya kurang ajar pada Umi. Lihat, kelakuan anakmu Pak. Maafkan Apip Pak, saya yakin Apip tak akan berbuat lebih. Saya rasa itu masih wajar. Untuk kesalahan Apip yang satu ini, biar saya yang akan menghukumnya sendiri Pak. Anak muda, jangankan yang muda, kita saja seperti ini. Saya juga gak heran putra saya tergila-gila sama ponakan bapak. Lawang saya ayahnya aja tergila-gila sama omnya. Dan inilah rahasia di antara kita. Ada cinta di antara kita. Jaga rahasia kita Pak. Tentu, saya akan rahasiakan hubungan kita dari orang lain. Juga merahasiakannya dari Apip dan juga Umi. Tunggu. Kenapa Pak? Tanya Kamil berhenti mendorong. Lalu, bagaimana dengan pekerjaan Pak Kamil? Apa Bapak masih open BO? Kamil yang paham betul maksud Kamal yang khawatir itu seketika tersenyum menenangkannya. Saya sudah memutuskan berhenti. Dan memutuskan tidak akan menikah lagi. Seketika Kamal langsung senang hingga kemudian ya, keduanya semakin hot saja dan tak mau kalah dengan anaknya. Keduanya pun bercinta sembari mengawasi Apip dan Umi yang masih bertahan di lorong. Tangan Pak Kamal berpegangan pinggiran jendela dengan kuat. Begini sensasi bercinta dengan kepala sekolah anakku sendiri. Lezat. Pak Kamal, saya gak tahan. Dan di lorong sendiri, Apip, kurang ajar kamu. Ayah, Om, seketika keduanya terkejut ketika kepergok oleh Kamal dan Kamil saat sedang kissing dan panik. Ayah, Pak, saya yang salah. Jangan salahkan Umi, saya aja yang dihukum. Kalian berdua ikut ke kantor. Ya, keduanya pun disidang di ruangan kepala sekolah. Apip, kali ini kamu sangat mengecewakan ayah. Bikin malu muka ayah aja. Maaf ayah. Maaf Pak, tapi Apip gak berani lebih dari itu sumpah. Bukannya ayah juga pernah cerita dulu pernah mencium ibu waktu pacaran di bawah pohon kelapa. Mati aku. Mau ditaruh di mana mukaku? Mana Pak Kamal senyum-senyum lagi. Kelakuan orang tua yang buruk jangan dicontoh. Ya kalau gitu jangan nyontohin yang buruk pada anak dong ya, Apip. Sudah. Mulai sekarang saya putuskan kita berdua akan mengawasi kalian pacaran dan akan mengikuti kalian kemanapun kalian pergi. Dan kalian akan kami jodohkan, ucap Kamal mengedipkan mata pada Kamil. Kamil pun membalasnya. Hah? Ucap Umi syok. Padahal itu hanya modus agar Kamal dan ayah Apip bisa berpacaran juga.
happy ending.